warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat excellent semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal masih tentang turunan, dan ini lebih tepatnya adalah tentang aplikasi turunan, yaitu menentukan titik stasioner. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, oke, kita lihat soalnya. Tentukan titik stasioner untuk fungsi berikut. Y sama dengan X pangkat 3 dikurangkan dengan 6x kuadrat ditambah 9x dikurangkan dengan 7. Nah, yang ditanyakan di sini adalah titik stasionernya ya. Nah, sebelum kita membahas soalnya, nah di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang apa itu titik stasioner. Jadi supaya kalian semuanya paham ya. Titik stasioner itu sering juga disebut sebagai titik kritis ya, titik kritis atau suatu titik yang berada di dalam grafik yang turunan pertamanya itu sama dengan 0 seperti itu ya, atau titik stasioner itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu titik di mana fungsi itu akan berhenti naik atau turun. Nah, seperti itu. Nah, supaya kalian lebih paham ya, saya jelaskan melalui gambar. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Di sini saya punya sebuah kurva. Nah, misalnya ini ada kurva ya. Nah, ini ada kurvanya seperti ini, gitu ya. Oke, kita buat lebih besar ya. Saya buatkan di sebelah sini biar lebih besar ya kurvanya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini ada kurva. Kalau kita lihat kurva ini kan terdiri dari tak berhingga titik ya, yang ada pada garisnya ini kan. Ada tak berhingga titik ada di situ. Kalau seandainya di sini ada sebuah titik ya pada X sama dengan berapa misalnya, kalau kita lihat posisi kurvanya ini kan dia akan naik. Nah, posisi kurvanya itu akan naik sehingga di sini kalau kita cari turunannya atau gradiennya, nah sini kan F aksennya nanti dia akan besar dari 0 ya. Kalau kita lihat kan posisinya akan naik, berarti gradiennya itu juga akan naik nanti. Nah, ketika gradiennya naik, maka F aksennya itu akan besar dari 0. Makanya ini kita sebut sebagai fungsi yang naik. Nah, seperti itu ya, fungsi naik. Kemudian pada titik ini kan garisnya mendatar. Nah, ketika garisnya mendatar, kita ingat lagi ya, definisi daripada gradien itu kan adalah kemiringan garis. Jadi pada posisi puncak ini, pada posisi yang mendatar ini kan gradiennya tidak ada sama sekali karena tidak ada kemiringan garis di situ. Artinya itu adalah F aksen X-nya itu akan sama dengan 0. Ingat, turunan pertama dari suatu fungsi itu kan adalah sama juga dengan turunan. Bukan turunan ya, maksudnya akan sama juga dengan nilai gradiennya ya kan. Oke, kalian ingat lagi, untuk menentukan gradien kan kita harus cari turunannya terlebih dahulu. Jadi, turunan pertama dari fungsi X itu adalah gradiennya. Oke, adalah gradiennya. Jadi kalau kita lihat di sini garisnya lurus, berarti gradiennya tidak ada. Makanya F aksen X-nya akan sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini, nah ini kan posisinya turun ya, posisinya turun pada titik tertentu. Maka di sini ketika F aksen X-nya kecil dari 0, maka ini kita sebut sebagai fungsi yang turun. Artinya ketika gradiennya kecil dari 0 ya, gradiennya turun. Oke, ini kita sebut sebagai fungsinya itu tuh turun. Makanya ada istilahnya fungsi naik dan ada istilahnya fungsi turun. Nah, di titik ini sama seperti tadi, ini juga garisnya kan mendatar ya. Artinya turunannya, gradiennya itu tidak ada. Maksudnya bukan turunan ya, gradiennya ya. Gradiennya nanti akan sama dengan 0. Maka F aksen X-nya itu akan sama dengan 0. Nah, disinilah yang kita sebut sebagai titik stasionernya. Nah, di sini titik stasionernya ketika garisnya itu posisinya dia mendatar. Artinya dia tidak naik dan dia tidak turun, tapi dia mendatar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga ada titik stasioner. Nah, di sini kalau kita lihat untuk yang di atas ini kan titik stasionernya itu kan berada di puncaknya di atas gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai stasioner maksimum. Nah, gitu ya. Ini adalah titik stasioner maksimum, sedangkan ini kita sebut sebagai titik stasioner minimum. Nah, makanya di dalam menentukan titik stasioner itu kan maksudnya menentukan nilai stasioner, itu kan nanti ada juga sering juga soal itu yang meminta jenisnya, apakah jenisnya maksimum atau jenisnya minimum. Kalau dia maksimum artinya dia kurvanya itu dia lebih terbuka ke bawah ya. Kalau dia minimum nanti kurvanya akan lebih terbuka ke atas. Nah, kira-kira itu penjelasan untuk titik stasioner atau titik kritis ya, atau yang posisinya pada kurva itu posisinya mendatar atau turunannya itu atau gradiennya itu yang akan sama dengan 0. Oke. Sekarang kita lihat untuk contoh soalnya.
Oke, soalnya adalah Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 9X dikurangkan dengan 7 ya. Oke, kita lihat lagi tadi syarat stasioner itu adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan di sini Y aksen itu nilainya harus sama dengan 0 atau F aksen X sama dengan 0 ya, sama ya. Oke, tinggal kita turunkan saja. Turunan dari X pangkat 3 itu adalah 3X kuadrat dikurang turunan dari 6X kuadrat itu adalah 12X, turunan dari 9X itu adalah 9, turunan dari 7 itu adalah 0. Nah, ini sama dengan 0 ya. Yang masih kesulitan dalam menurunkan atau mencari nilai turunan, silakan lihat pada video saya yang sebelumnya. Kita sudah bahas bagaimana cara menurunkan suatu fungsi ya. Oke, di sini kalau kita lihat, ini angkanya kan masih bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan angka 3 ya, kedua ruasnya kita bagi 3 sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurang 12 bagi 3 itu adalah 4X ditambahkan dengan 9 bagi 3 itu adalah 3 sama dengan 0. Nah, ini kan kita dapatkan bentuk persamaan kuadrat, jadi kita harus faktorkan terlebih dahulu. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu seperti ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan X, di sini X kalau kita kali hasilnya positif 3, kalau kita kurang hasilnya negatif 4. Nah, udah tahu ya angkanya itu min 3 dan min 1. Sehingga kita dapatkan di sini X sama dengan 3 dan di sini kita dapatkan X-nya itu adalah 1. Nah, kemudian untuk menentukan titik stasionernya, nilai X yang sudah kita dapatkan tadi, kita substitusikan lagi ke persamaan kurva yang belum diturunkan ya. Oke, kita masukkan untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu nanti akan sama dengan X pangkat 3 dikurangkan dengan 6X kuadrat ditambahkan dengan 9X dikurangkan dengan 7. Kita masukkan nilainya untuk 1, berarti 1 pangkat 3 dikurangkan dengan 6 dikali 1 kuadrat ditambah 9 dikalikan 1 dikurang 7. Maka hasilnya adalah 1 dikurangkan dengan 6, kita tambahkan dengan 9, kita kurangkan dengan 7. Hasilnya itu adalah 1 kalau kita kurang 6 itu hasilnya adalah min 5, min 5 ditambah 9 itu 4 ya, 4 kita kurangkan dengan 7 itu adalah min 3. Maka kita dapatkan titik stasionernya. Oke, kita dapatkan titik stasionernya itu adalah X, Y, berarti 1, min 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masukkan lagi untuk X sama dengan 3. Oke, kita masukkan untuk X sama dengan 3. Kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah, kita tulis dulu, Y-nya X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambahkan dengan 9X dikurangkan dengan 7. Kita ganti Y-nya. 3 pangkat 3 dikurang 6 dikali 3 kuadrat ditambah 9, kita kalikan dengan 3, kita kurangkan dengan 7. Jadi 3 pangkat 3 itu adalah 27. 6 kita kalikan 3 pangkat, oke kita langsung aja ya. 3 kuadrat itu adalah 9, 9 kali 6 itu adalah 54. Ya, 54. Kita tambahkan dengan 27, kita kurangkan dengan 7. Nah, kalau kita lihat kan 27 kalau ditambah 27 kan 54. 54 dikurang 54 kan akan habis. Maka di sini kita dapatkan min 7. Maka kita dapatkan titik stasionernya. Oke, titik stasionernya itu ada di 3, min 7. Nah, kemudian kalau seandainya dari titik stasioner ini kita diminta untuk menentukan jenisnya ya, kita diminta untuk menentukan jenisnya, mana yang merupakan stasioner yang maksimum, mana yang merupakan stasioner yang minimum. Nah, sebenarnya caranya itu adalah kalau kayak ini biar lebih jelas ya, saya buatkan semacam garis bilangan seperti itu. Nah, ini ada garis bilangannya. Tadi kan kita dapatkan X-nya itu kan ada 3 ya. 1, di sini 1 ya, di sini ada angka 3. Nah, kalau kita uji titiknya, kita ambil X sama dengan 0 ya. Kita masukkan X sama dengan 0 di sini, nanti kan kita dapatkan tandanya positif. Maka 0 kan di sini ya, berarti ini tandanya positif. Di sini negatif dan di sini juga positif. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan positif, berarti kan fungsinya itu kan nanti akan naik dia. Nah, dia akan naik seperti ini. Akan naik, kemudian oke, kita hapus dulu ya.
Oke, biar lebih bagus. Oke, dia kan akan naik ya, seperti ini ya. Fungsinya akan naik. Nah, gitu ya. Kemudian nanti dia akan turun lagi sampai di sini, turun. Kemudian dia akan naik lagi sampai di sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini kan untuk tadi kan titiknya di sini adalah 1. Oke, titiknya itu kan di sini adalah 1, min 3 ya, 1, min 3. Terus di sini yang diturunnya tadi ini adalah 3, min 7 ya di sini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini kan dia posisinya di atas ya, berarti ini yang bernilai maksimum. Oke, berarti ini yang bernilai minimumnya. Nah, gitu. Jadi, yang stasioner maksimumnya itu, jadi stasioner maksimum maksudnya pada saat X-nya, oke. Jadi, yang 1, min 3 ini langsung aja kita tuliskan ya, 1, min 3 ini. Nah, ini jenis stasionernya itu adalah stasioner maksimum. Sedangkan yang 3, min 7 ini nilai stasionernya, maksudnya jenis stasionernya. Jenis stasionernya itu adalah minimum. Atau kalau seandainya kalian tidak ingin menggunakan gambar, kalian boleh langsung cek juga. Di sini langsung cek nilai Y-nya. Jadi setelah kalian substitusikan nilai X-nya, kalian dapatkan nilai Y-nya. Tadi kan min 3, di sini kan nilai Y-nya min 7. Nah, kalian cari mana yang lebih besar. Di sini kan min 3 yang lebih besar ya daripada min 7. Maka min 3 itulah yang memiliki nilai stasioner yang maksimum, dan min 7-nya memiliki nilai stasioner minimum. Kalau kita lihat di gambarnya, nah dia terbukti ya. 1, min 3 itu mencapai nilai maksimum, dan 3, min 7-nya mencapai nilai minimum atau stasioner minimumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang kurang paham, silakan tinggalkan komen kalian di kolom komentar di bawah.